Oke, dari banyak hal yang sudah dibagikan Kak Adin tadi, yang dari pembukaan yang harus luar biasa, terus materinya harus keren banget, dan penutupan yang menarik, teman-teman pastinya akan menemui nih nanti ketika public speaking, ketika bicara di depan umum, pastinya bakal ada tantangan-tantangan nih Kak. Kadang-kadang kan kalau dalam kehidupan pasti ada kesusahan atau ada tantangan yang kita kadang-kadang kita temui, yang ya kayak hubungan kamu sama dia gitulah, mungkin ada suatu kerikil batu gitu. Nah, terutama buat teman-teman pemuda nih Kak, buat teman-teman yang lagi belajar public speaking, apa sih Kak tantangan-tantangan yang nantinya akan dihadapi nih, biar teman-teman makin siap-siap, oh gue bakal ketemu tantangan ini nih, jadi lebih siap. Baik, saya ingin sampaikan tentang tantangan public speaker dulu ya. Gimana sebenarnya kalau public speaker itu tantangannya apa saja sih? Ini tantangan yang masih umum. Pertama, tantangan kita mau jadi public speaker adalah berani untuk megang mic dulu. Harus berani megang mic. Kuncinya pede. Sudah megang mic, tantangan kita yang kedua, gimana caranya agar audiens itu nggak tidur ketika kita menyampaikan materi. Banyak di khutbah Jumat ya. Itu entah kenapa hipnotisnya ada yang pengalaman. Nah, gimana caranya audiens kita nggak tidur dan nggak boring di sana. Nah, itu tantangan kita. Maka kita selipkan ya, tadi ada games, ada audience participation gitu, menanya kepada mereka langsung. Nah, itu akan salah satunya membuat mereka akan nggak tidur. Dan plus gunakan intonasi. Jangan sampai intonasi nggak dipakai. Intonasi itu luar biasa loh. Kita bisa lebih kecil suaranya, dan kita juga bisa gunakan suara yang lebih jelas gitu, dan lebih keras. Bahkan kalau kita jangan gitu ya, orang langsung oke siap, langsung kameramen juga ya ada apa tuh marah-marah gitu. Nah, itu tantangan kita yang kedua. Dan yang ketiga, gimana caranya audiens itu agar bisa ingat dengan materi kita. Makanya harus sistematis. Dan gunakan yang simple tadi, yang aturan 3 gitu. How to-nya gak usah banyak-banyak gitu. Cukup 3 hal atau 5 hal deh. Gak usah sampai 10, orang susah ngafalnya. Nah, yang keempat, tantangan kita gimana caranya audiens mau bergerak, mau melakukan apa yang sudah kita sampaikan materi itu. Setidaknya setelah acara kita yang sudah kita sampaikan itu, mereka langsung terinspirasi dan mau berubah lebih baik lagi. Itu yang secara umum ya. Tantangannya di lapangan itu banyak sebenarnya. Pengalaman saya mulai dari speaker yang disiapkan oleh panitia luar biasa. Suaranya kalah dengan suara audiens. Saya harus teriak-teriak gitu. Oke, sabar. Saya nggak usah mencaci maki dan seterusnya. Oh, ini tantangannya ya. Terus speakernya bagus, audiensnya parah abis. Karena memang ya misal siswa pelajar. Pernah saya mengisi juga di acara yang memang sebenarnya mahasiswa itu nggak niat untuk ikut acara itu. Terpaksa gitu. Ya? Itu biasanya acara mahasiswa baru ya. Biasanya mereka harus ikut agar bisa dapat sertifikat. Ya, saya mengisi bagaimana caranya agar niat mereka yang tadinya terpaksa tapi tulus setelah itu mengikuti acara kita. Itu tantangannya. Ada lagi tantangannya, wah ini nggak dibayar. Nah, itu tantangan pembicara ya. Wah ini nggak dibayar. Oke, luruskan niat. Banyak tantangan di sana, tapi selama niat kita memang tulus dan kita ingin berbagi inspirasi, itu biasanya setiap tantangan itu mudah kita bisa lewati. Dan ada juga setelah acara ternyata kita salah ngomong. Ada yang curhat ke saya, adik kelas itu mencoba untuk jadi pembicara. Dia ngundang saya, "Kak, bisa nggak kakak gantiin saya jadi pembicara?" Loh, kenapa? Ya nanti saya jelasin lah. Ketika ngobrol ternyata dia pernah ngisi acara organisasi, terus dia bilang bahwa jangan sampai jadi sampah gitu. Tanda kutip sampah di organisasi. Langsung alumni setelah acara itu ya bukan mengkeroyok tanda kutip ya, langsung menyampaikan, "Oh jangan gitu dong bahasa gini." Sebenarnya niatnya baik, tapi adik kelas saya itu langsung nangkep, waduh kok ngeri ya gitu. Akhirnya ya walau sekarang dia masih jadi pembicara atau enggak. Tapi itulah tantangannya. Setiap tantangan harus disikapi secara positif. Gitu. Kalau kata guru saya, bayarannya dengan 2M.
Makasih Mas. Makasih Mas. Mbak. Makasih Mbak. Oke, jadi dari tantangan tadi ini teman-teman, kita kasih tahu, kita paparkan tantangan tadi bukan buat nakut-nakutin, bukan buat teman-teman gue jadi nggak mau lah, ternyata susah ya gitu. Tapi biar lebih siap dan teman-teman lebih ngerti ini, oh ternyata aku harus paham bahwa tantangannya kayak gini dan harus lebih siap. Oke, satu lagi ya. Oke. Dari sekian banyak teman saya yang mencoba untuk menjadi motivator, dari pertama kali kita bareng-bareng ikut TOT, itu tidak semuanya akan menjadi jalan hidup mereka. Jadi public speaker, pembicara, ya jadi motivator, hipnoterapis dan seterusnya. Perlahan-lahan Allah akan tunjukkan jalan terbaik untuk setiap kita berperan dalam hidup ini. Tapi yang jelas public speaking tetap akan digunakan. Ada teman saya yang fokus awalnya dia banyak mengisi acara untuk di sekolah-sekolah, di kampus. Tapi sekarang beliau ada yang menjadi kepala sekolah, ada yang menjadi pengusaha. Tapi tetap public speaking tetap digunakan. Karena memang sangat penting di setiap lini kehidupan. Gitu. Oke deh. Jadi walaupun nantinya teman-teman bukan menjadi seorang trainer atau motivator, tapi setidaknya public speaking adalah keahlian yang harus dimiliki.